Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Yang saya hormati Ibu Nita Nurhayati, SPD MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Devinka Fabiola dengan NPM 227006011, mahasiswa teknik jurusan Informatika, Universitas Siliwangi. Rekan-rekan semua, izinkan saya selama 10 menit ke depan memaparkan artikel ilmiah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mengenai analisis strategi marketing pada e-commerce Shopee untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artikel ilmiah yang saya buat yaitu berjudul Analisis Strategi Marketing pada E-commerce Shopee untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Adapun beberapa hal yang akan saya presentasikan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga terdapat kajian pustaka, yang keempat metode penelitian, kelima analisis dan hasil penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan daftar pustaka. Kenapa sih banyak yang tertarik dengan e-commerce Shopee? Baik, langsung saja kita bahas strategi marketing e-commerce Shopee. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pendahuluan, yang akan menjelaskan secara singkat. Di sini terdapat intisari dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Pesatnya teknologi saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para pengusaha untuk melakukan penjualannya secara online atau melalui e-commerce, sehingga persaingan bisnis melalui e-commerce semakin ketat, dan tidak sedikit juga para pengusaha yang gagal. Hal ini disebabkan karena kurangnya strategi marketing atau strategi pemasaran. Strategi marketing adalah perencanaan untuk menarik atau menjangkau calon konsumen menjadi pelanggan. Setiap e-commerce tentunya memiliki strategi marketing yang berbeda. Pada saat ini, e-commerce Shopee menjadi media penjualan terbesar. Tujuannya untuk mengetahui teknik marketing e-commerce Shopee atau strategi marketing. Karena strategi marketing yang dilakukan e-commerce ini sangat menarik. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing pada e-commerce Shopee yaitu adanya iklan menggunakan brand ambassador, promo rutin seperti gratis ongkir dan big sale setiap bulannya. Yang kedua, terdapat pendahuluan. Pendahuluan yaitu bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan berikutnya. Isi pendahuluan pada artikel ini adalah kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat pada zaman ini. Segala macam aktivitas yang dilakukan tidak lepas dari internet. Saat ini banyak juga bidang yang menggunakan komputer, contohnya pendidikan, pemerintahan, ekonomi, bahkan pada bidang hiburan. Dengan adanya teknologi, sebagian besar masyarakat berubah pola berbelanjanya menjadi menggunakan e-commerce atau belanja melalui online. E-commerce atau media belanja online merupakan platform belanja online yang paling disukai masyarakat. Berdasarkan grafik data e-commerce dengan penjualan terbanyak tahun ini adalah Shopee. Shopee merupakan e-commerce asal Singapura. Ketiga, terdapat kajian pustaka, yaitu suatu bagian yang berisi tentang kumpulan teori yang fungsinya untuk menganalisis objek penelitian. Di sini tertera sejarah e-commerce Shopee, pengertian e-commerce, pengertian strategi marketing, dan tujuannya. Yang pertama, sejarah e-commerce Shopee. E-commerce ini dimulai pada 2015, lebih tepatnya pada bulan Desember. Shopee pada saat ini dikelola oleh Xia Group yang dimiliki oleh Forrest Li. Tujuan didirikannya Shopee untuk platform yang dapat dipergunakan jual beli oleh masyarakat seluruh Asia Tenggara untuk mencapai dunia teknologi yang semakin transformatif. Yang kedua, ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses perdagangan melalui media elektronik. E-commerce mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun, karena e-commerce ini dapat digunakan melalui mobile phone. Yang ketiga, pengertian strategi marketing atau pemasaran. Pengertian strategi atau teknik pemasaran adalah cara untuk memasarkan dan mempromosikan produk, baik barang maupun jasa, dengan cara atau taktik yang berbeda untuk meningkatkan performa nilai jual. Strategi pemasaran e-commerce Shopee berhasil karena platform e-commerce Shopee telah menjadi platform yang
terlaris dan juga menjadi favorit masyarakat Indonesia pada tahun ini. Yang keempat, tujuan strategi marketing. Tujuan strategi marketing atau pemasaran ini yang paling utama adalah untuk membuat calon konsumen tertarik kepada produk yang dipasarkan. Baik, yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut hasil analisis data, kita dengan mudah dapat membuat sistem penelitian kualitatif. Metode analisis data ini merupakan cara yang menggunakan observasi agar pertanyaan terjawab. Metode ini adalah metode di mana data diolah secara mendalam dengan informasi dari observasi dan literatur. Baik, yang kelima saya akan membahas analisis dan hasil penelitian. Berikut adalah hasil analisis terhadap e-commerce Shopee, yaitu analisis e-commerce Shopee. Visi misi yang dimiliki Shopee sangat baik. Visinya, Shopee ingin menjadi platform e-commerce nomor 1 di Asia Tenggara, sedangkan misinya adalah percaya pada kekuatan teknologi dengan menyuguhkan e-commerce yang semakin berkembang. Untuk mencapai itu semua, e-commerce ini berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan fitur yang pastinya mudah ketika dipakai, menawarkan berbagai macam promo menarik, dan juga pengiriman gratis ongkir. Shopee juga memperluas brand dalam berbagai format seperti Shopee Mall, ada juga Shopee Pay, alat pembayaran digital yang bisa digunakan melalui aplikasi Shopee. Selain itu, di sini juga terdapat analisis strategi marketing Shopee. Yang pertama, menggunakan brand ambassador terkenal. Dapat kita lihat gambar di bawah ini, Shopee menggunakan brand ambassador dalam melakukan strategi marketingnya. Banyak sekali artis dalam maupun luar bekerja sama dengan e-commerce ini. Contohnya Blackpink, Stray Kids, bahkan hingga Joe Taslim. Yang kedua, banyaknya promosi untuk pelanggan. Selain menggunakan brand ambassador, Shopee juga membuat big sale setiap bulannya, bahkan gratis ongkir setiap harinya untuk memikat para konsumen. Selanjutnya ada analisis kelebihan e-commerce Shopee. Pembayaran dengan sistem COD. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Yang keempat, sering memberikan promo menarik. Toko online Shopee ini biasanya akan memberikan promo besar di hari-hari tertentu, misalnya di hari spesial hari Minggu, hari peringatan, tanggal cantik, tahun baru, dan lain-lainnya. Yang kelima, pembeli bisa mendapatkan uang. Biasanya layanan ini dipakai oleh seseorang yang menjadi dropshipper-nya Shopee. Yang dimaksudnya mereka akan mengambil barang dari Shopee dengan sistem dropshipper. Selanjutnya ada analisis kekurangan e-commerce Shopee. Yang pertama, customer service lama membalas. Customer service pada e-commerce Shopee ini lama membalas. Jadi, jika komplain barang tidak sesuai, tidak akan langsung dibalas pada saat itu juga. Yang kedua, syarat gratis ongkir sulit. Gratis ongkir minimal pembelanjaan Rp0 biasanya hanya ada pada 1 bulan sekali atau pada saat tanggal cantik seperti 1.1, 9.9, dan lain-lain. Konsumen bisa mendapatkan gratis ongkir jika berbelanja di atas Rp40.000. Yang ketiga, penjualannya tidak ramah. Menemukan penjual yang tidak ramah ini sangat banyak sekali terjadi, tetapi jangan khawatir, masih banyak juga penjual atau seller yang sangat ramah. Yang keenam, pembahasan, yaitu membahas kembali hasil analisis dan hasil penelitian. Di sini tertera bahwa Shopee menggunakan strategi push and pull, mendorong strategi untuk menyajikan atau menampilkan program oleh e-commerce Shopee ini kepada calon konsumen. Programnya biasanya dilaksanakan bentuk dalam acara kampanye, strategi untuk mempromosikan program-program yang dibuat oleh Shopee menggunakan media atau secara langsung. Strategi push digunakan untuk membuat calon pengguna mengetahui Shopee. Strategi push dilaksanakan melalui publikasi terkait program Shopee di media. Strategi tarik digunakan untuk membuat calon konsumen atau calon pengguna tertarik menggunakan aplikasi Shopee setelah melihat aplikasi Shopee yang ada. Pemasaran langsung Shopee adalah melalui siaran dan program televisi. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan brand
awareness merek Shopee di antara semua kalangan dan pengguna. E-commerce ini berbeda. Shopee memakai artis-artis nasional maupun internasional untuk dijadikan brand ambassador. Tujuannya agar para pengguna e-commerce ini semakin merasa tertarik dengan Shopee. Salah satu contohnya adalah momen viral pemain sinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terpilih sebagai brand ambassador. Pemain sepak bola Cristiano Ronaldo juga menjadi duta merek resmi e-commerce ini. Yang ketujuh, kesimpulan yaitu pernyataan singkat terkait hasil analisis dan pembahasan tentang hasil tes hipotesis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari artikel ilmiah yang saya buat, berjudul Analisis Strategi Marketing Shopee untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan penelitian penulis untuk menganalisis strategi marketing atau pemasaran, e-commerce dapat disimpulkan bahwa teknik marketing atau pemasaran ini menggunakan strategi dorong dan tarik, push and pull. Strategi dorong atau yang digunakan adalah strategi promosi yang menggunakan kombinasi antara komunikasi dan program seperti iklan dan promosi. Ini untuk memberitahu calon pengguna tentang Shopee dan mendorong mereka untuk menggunakannya. Kembangkan strategi untuk menarik pengguna potensial ke merek. Shopee menjadi perusahaan pertama yang menawarkan berbagai penawaran. Salah satunya adalah pengiriman gratis. Hal ini membangkitkan minat calon pengguna untuk menggunakan layanan Shopee. Untuk menarik konsumen lebih banyak lagi, Shopee menggunakan brand ambassador yang sedang tren untuk iklan, sehingga masyarakat menjadi antusias berbelanja di Shopee. Selain dalam bentuk iklan, Shopee juga menggunakan direct addressing, personal addressing, dan media promosi. Iklannya pun ada yang menggunakan karakter sederhana untuk menarik konsumen ke Shopee. Promosi berupa penawaran gratis ongkos kirim juga menjadi salah satu alasan konsumen ingin menggunakan layanan Shopee. Selanjutnya, setelah kesimpulan yang ke-8 terdapat daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.